Sadarlah laki-laki Syam itu bahwa orang ini adalah Gubernur Madain Salman Al-Farisi. Ia pun menjadi sangat gugup. Kata-kata maaf segera berhamburan dari kedua bibirnya. Ia segera mendekat untuk menurunkan pikulannya. Namun Salman menolak. Ia berkata sambil menggelengkan kepalanya, "Tidak, sebelum kuantarkan sampai ke rumahmu." Pada kesempatan lain, ia pernah ditanya, mengapa tidak menyukai kekuasaan? Ia menjawab, karena kekuasaan itu manis saat dikecap, dan pahit saat harus berpisah. Suatu hari, seorang sahabatnya datang ke rumahnya dan melihat Salman tengah membuat adonan tepung sendiri. Ia pun bertanya, "Di mana pelayanmu?" Salman menjawab, "Kami menyuruhnya melakukan sesuatu, dan kami tidak suka memberinya dua pekerjaan." Ketika membicarakan rumahnya, seperti apakah rumahnya itu? Saat Salman bermaksud membangun bangunan yang ia sebut rumah, ia bertanya kepada tukang bangunan, "Bagaimana engkau akan membangunnya?" Kebetulan seorang tukang bangunan itu seorang yang cerdas. Ia tahu Salman adalah seorang yang zuhud dan warok. Ia pun menjawab, "Jangan takut, rumah ini akan menaungimu dari panas dan akan melindungimu dari dingin. Jika engkau berdiri, kepalamu akan menyentuh atapnya. Jika engkau berbaring, kakimu akan menyentuh dindingnya." Salman pun menjawab, "Ya, kerjakan seperti itu." Tidak ada satupun kenikmatan dunia yang disukai Salman, kecuali suatu barang yang amat diharapkan dan dipentingkannya. Bukan barang itu dititipkan kepada istrinya untuk disimpan baik-baik di tempat yang tersembunyi dan aman. Ketika Salman dalam keadaan sakit menjelang wafatnya, persis pula pada pagi hari kepergiannya, ia memanggil istrinya untuk mengambil barang yang ia titipkan dahulu. Oh, kiranya barang berharga itu hanyalah seikat kasturi yang diperoleh saat penaklukan Jalula dahulu. Barang itu sengaja ia simpan untuk wewangian saat wafat nanti. Kemudian Salman meminta sang istri mengambil secangkir air. Ditaburkannya kasturi itu ke dalamnya. Ia berkata kepada istrinya, "Percikanlah air ini ke sekelilingku. Sekarang hadir di hadapanku makhluk Allah yang tidak dapat makan tetapi gemar wewangian." Setelah sang istri mempercikan air ke sekeliling suaminya yang tengah berbaring, Salman berkata kepada istrinya, "Tutuplah pintu dan turunlah." Perintah itu pun dituruti oleh istrinya. Tak lama kemudian, istrinya kembali masuk, tetapi didapatinya ruh yang berkah itu telah berpisah dari jasadnya dan meninggalkan dunianya. Ia bergabung di alam tinggi. Ia terbang dengan sayap-sayap kerinduan. Rindu memenuhi janjinya untuk bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW dan dengan kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar, serta sekelompok kaum mulia lainnya dari golongan syuhada dan orang-orang saleh. Gejolak rindu yang begitu lama membuat Salman kehausan.
Kini saatnya ia menumpuhkan kerinduan dan menghilangkan rasa hausnya. Cerita selanjutnya kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, pemimpin kaum oposan dan musuh kekayaan. Datang ke Mekah dalam keadaan letih, tetapi memancarkan roda kegembiraan. Ya, sukarnya perjalanan dan bentangan gurun yang luas menorehkan kelelahan dan penderitaan. Tetapi tujuan yang hendak dicapai meringankan semua deritanya dan melimpahkan kegembiraan serta kesenangan pada jiwanya. Abu Dzar memasuki Makkah dalam keadaan menyamar, seolah ia bagian dari mereka yang datang ke kota itu untuk bersama-sama menyembah Tuhan-Tuhan di Ka'bah, atau seperti seorang musafir yang tersesat arah, atau seorang yang tengah melalui perjalanan jauh dan singgah sebentar untuk istirahat dan mengisi perbekalan. Seandainya penduduk Makkah mengetahui ia datang ke kota itu untuk mencari Muhammad SAW dan mendengarkan ajarannya, niscaya mereka akan menganiayanya. Sebenarnya tidak masalah baginya jika penduduk Makkah menyerangnya, sebab ia telah lebih dahulu bertemu dengan laki-laki yang ia cari sejauh ribuan mil, lalu menganiayanya. Puas dengan kebenaran ajarannya dan dengan tenang menerima dakwahnya, ia pun segera mencuri dengar berita yang tersebar dari kejauhan. Setiap kali orang-orang berbicara tentang Muhammad SAW, ia segera mendekatinya dengan hati-hati. Setelah mengumpulkan berbagai informasi dari sana-sini, akhirnya ia mendapatkan petunjuk tentang manusia agung itu bermukim, dan segera mungkin ia dapat berjumpa dengannya. Pada hari yang sangat bersejarah, akhirnya ia pergi ke tempat itu. Di sana dia mendapati Rasulullah SAW tengah duduk sendirian. Tak perlu menunggu lama, lantas ia segera mendekatinya. "Selamat pagi, wahai saudara sebangsaku." Abu Dzar menyapa Rasulullah SAW. "Waalaikumsalam, saudaraku," jawab Rasulullah SAW. "Dendangkanlah untukku dari sebagian hasil gubahanmu," pinta Abu Dzar. "Ini bukan syair sehingga aku dendangkan untukmu. Ini adalah Al-Quran yang mulia," balas Rasulullah SAW. "Jika demikian, bacakan untukku, mohon Abu Dzar." Lalu Rasulullah SAW membacakan Al-Quran dan Abu Dzar mendengarkannya dengan khusyuk. Tidak lama Abu Dzar kemudian berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Nabi kemudian bertanya, "Dari mana asalmu, wahai saudaraku?" "Dari Ghifar," jawab Abu Dzar. Bibir Rasulullah SAW tersenyum lebar, sementara wajahnya dipenuhi rasa takjub dan heran. Abu Dzar pun tertawa melihat hal itu. Ia tahu mengapa Rasulullah merasa heran saat beliau tahu orang yang baru saja memeluk Islam ini adalah orang dari Ghifar. Mengapa? Sebab Ghifar adalah sebuah kabilah yang tiada duanya
dalam urusan membegal.